Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Ya, pagi. Waalaikumsalam, Selamat Bu. pagi ya kan? Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Jadi untuk kontrak belajar dulu lah ya, Dedek. Jadi matematika ini di semester 1, di semester 2 nanti nggak ketemu lagi matematika ya, mungkin statistika atau yang lain ya. Nah, beda dengan kelas yang lain, matematika itu bagi dua, dia matematika 1, matematika 2. Jadi teknik industri kalkulus dasar ya. Matematika ini materinya mulai dari bilangan real ya sampai nanti ada geometri bangun datar, bangun ruang. Nah, untuk perkuliahan kita itu penilaiannya yang pertama sekali itu kan penilaian ya kan, Adik. Nilai akhir itu dipengaruhi oleh kehadiran. Mungkin Adik sudah dengar dari mata kuliah sebelumnya. Jadi dipengaruhi oleh kehadiran, tugas, kuis, UTS dan UAS, ya kan? Untuk kehadiran kita sebesar 10% ya. Tapi kalau online ini kan rata-rata hadir ya kan, Adik. Rata-rata kan buat kehadiran di grup WA, walaupun di Zoom ya tidak wajib untuk ini ikut ya kan. Terutama pertemuan selanjutnya tidak wajib ya. Yang wajib pertemuan 1, 7, 9, dan 15. 2, 4 itu ikut juga atau enggak? Apa Ibu? Ya. Tapi sebisa mungkin diikutkan adik-adik. Kenapa? Karena matematika ini kan ada makna yang tersirat ya, yang tidak ditulis di dalam slide. Nah, jadi di dalam slide itu cuma simbol-simbol, tabel-tabel. Penjelasannya kan tidak ada. Paling penjelasannya sedikit, enggak banyak. Jadi penjelasan yang lebih detail nanti melalui Zoom. Nah, itu makanya setiap pertemuan Ibu buat Zoom supaya mudah untuk dipahami ya kan. Sedangkan tidak Zoom saja forum diskusi langsung ada yang tidak dipahami ya kan. Nah, terus untuk nilai yang kedua itu kuis sebesar 10% ya, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Jadi nilai yang terbesar itu di UAS. Tapi walaupun demikian adik-adik kerjakanlah soal-soal kita itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ya, biar nilainya ya maksimum juga ya kan. Jangan asal-asalan gitu ya, betul-betul fokus mengerjakan soalnya ya, terutama ini kan matematika ya, mata kuliah yang rawan sekali karena dia menyangkut materi yang lain ya. Kalau logika matematikanya dapat, di logika yang lain pasti dapat juga, biasanya seperti itu ya. Oke, untuk penilaian seperti itu. Kemudian absensi kita mulai jam 8.30 sampai 10.45 ya. Jadi lewat dari 10.45 itu tidak, saya anggap tidak hadir. Ya kan? Kan panjang waktunya tuh dari 8.30 sampai 10.45 ya kan. Berapa menit itu? Lebih dari 90. Ya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 120 tambah dia 45 menit, berarti 165 menit ya. Ya kan? 165 menit. 120 tambah 45, 165 menit. Ya, 2 jam 15 menit. Jadi, panjang waktunya ya kan untuk absensi. Nah, jadi jangan sampai tidak hadir. Kehadiran di grup biasa tulis nama dan NIM saja. Ya. Kemudian untuk UTS, UAS, kuis, dan tugas, untuk sementara seperti semester sebelumnya saja Ibu buat ya, Dede. Kirimkan nanti lewat email. Tapi dalam bentuk PDF. Jadi difoto dulu, baru nanti ubah ke dalam bentuk PDF, baru dikirim ke email. Ya. Terus sesudah kirim email, konfirmasi. Nah, karena waktu itu pernah juga kejadian, dia ngirimkan UTS pada saat itu ya, ada mahasiswa, tapi tidak konfirmasi Ibu. Terus saya tanya di grup juga tidak dijawab ya. Jadi seolah-olah kayak ya nggak peduli jadinya kan, masa tidak dijawab. UTS-nya kayak mana? Di email tidak ada, di grup juga tidak ada. Ditanya di grup dia nggak jawab. Mungkin saking terlalu sibuknya
atau gimana. Ya, jadi ujung-ujungnya nilai kosong karena bukti ujiannya tidak ada. Ya, terakhir di SP. Ya kan? Nah, untuk kehadiran yang 10% itu dipengaruhi juga oleh pembayaran BPP ya, adik-adik. Jadi, contoh lah ini saya buat. Mungkin adik-adik sudah tahu ya. Ini nampak screenshot portal dosen. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah hadir tadi, Bu, udah checklist. Nah, kayak gini lah, yang ada BB ya kan. Nah, ini tidak bisa Ibu checklist adik-adik. Jadi, walaupun nanti buat hadir di grup kita, nah ini nggak bisa saya checklist. Kayak yang ada BB ya, belum bayar. Nah, artinya apa? Nih, dia kan BB ini kalau lewat dari tanggal 11, ya kan? 11 dan seterusnya sampai 30 nanti awal bulan mulai dibuka lagi. Ya. Nah, otomatis dia tidak hadir alfa. Kalau ini lebih dari, kalau pagi atau siang berapa jatah ininya, Dede? Oh, wajib hadirnya berapa? 4 atau 5? 4 ya, nggak salah ya, Bu. 5 ya, 5. 5 atau 4 gitulah. Kalau yang malam baru dia 4 wajib ya. 75% dari kehadiran. Usahakanlah ya. Kalau ini otomatis alfa, ya tidak bisa ikut ujian OTS nanti ya, Dede. Toh juga nilainya jadi kosong. Ya. Artinya apa? Untuk pembayaran BPP itu tepat waktu gitu ya, sebelum tanggal 11. Ya, Ibu menyampaikan saja, Dede. Karena ada kampus kita kan ada aturan ya kan. Kita masuk dalam suatu lembaga, patuhi lembaga tersebut gitu. Ya kan? Supaya tujuannya apa? Untuk tertib dan disiplin itu, ya. Inilah. Tapi kalau ini sudah dibayar, ya otomatis dia bisa dibuat hadir kembali. Ini yang belum absen masih beberapa tadi. Nanti saya lanjut absen. Muhammad Adli 112. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ada tidak sebelum kita masuk pembelajarannya mengenai kehadiran ya BPP, terus apa tadi? Oh, penilaian ya kan, ada kuis, tugas, UTS, UAS dan kehadiran atau absensi. Ada? Untuk konsekuensi yang lain tidak ada Ibu rasa ya. Cuma itu lebih dari jam 10.45 tidak dianggap hadir, itu saja ya kan. Jadi untuk melatih kita disiplin juga. Jadi, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Muhammad Akbar, Rahmatun, Jessica, Della, Sidan, Alvin, Yudhistira, Gio, Putri, Diana. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Iya. Begitu lagi. Oh, mata kuliah yang lain mungkin sudah dijelaskan juga ya, Pak. Iya, apa-apalah 30 orang. 31, 30. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan mengenai kontrak belajar, kita lanjut ke materi ya. Ini mengenai bilangan dan himpunan. Sebenarnya materinya padat itu saya lihat ya. Bilangan sendiri, nanti himpunan juga sendiri. Jadi kalau tidak sempat nanti waktunya kita lanjutkan untuk pertemuan kedua sambil ke materi yang baru. Mudah-mudahan cukup waktunya nanti. Nah ini dia. Nah seperti ini ya tampilannya ya. Bilangan dan himpunan. Nah, di sini. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bilangan real lah, Dede. Ini saya ambil screenshot-nya dulu ya. Nanti lupa. Kemarin lupa. Ya, lupa. Ctrl V. Bentar ya. Jadi untuk bilangan real. Nah, bilangan real ini
sebenarnya bilangan itu dibagi jadi dua, ya. Lawan dari real adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan itu bagi dua dulu. Untuk pokok yang terbesar, ya, pokok terbesarnya itu ada real, ada imajiner. Real itu bilangan nyata, ya, yang kita pakai untuk sehari-hari menghitung, itu bilangan real. Nah, dia batasnya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, untuk bilangan imajiner lawan dari real itu bilangan hayal. Tidak ada pada garis bilangan, ya. Itu dipakai pada bilangan kompleks nantinya. Nah, maksud dari bilangan hayal itu sendiri, kalau kita buat di kalkulator itu error hasilnya. Contoh, akar negatif 1. Akar kuadrat dari 1. Coba ada buat di kalkulator ya, akar min 1. Itu hasilnya error, tidak ada. Karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan, pangkat 2, hasilnya negatif 1. Ya kan? Akar 9 plus minus 3. Plus minus 3. Karena 3 kuadrat 9, minus 3 kuadrat juga 9. Jadi maksud dari materi ini kita diajak berpikir secara abstrak, adik-adik. Paham ya, mikirnya abstrak. Ini bendanya nggak nyata, tidak wujud ya, abstrak. Sama kayak kita belajar aljabar. Nah, nanti kita membayangkan angka-angka tersebut di dalam suatu himpunan gitu loh. Jadi belajarnya abstrak ya, agak ribet juga ya. Cuma perhatikanlah dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ya, ini saya tambahin tadi. Jadi himpunan bilangan real tadi bilangan yang nyata, yang terletak pada garis bilangan negatif tak hingga sampai positif tak terhingga. Batas tengahnya itu 0 ya. Jadi dari 0 ke arah kiri dia negatif ya, dari 0 ke arah kanan dia positif. Nah, di sini dia. Nah, ini maksudnya seperti ini. Tengahnya itu 0, jadi ke arah kiri makin kecil. Makin ke kanan dia makin besar. Artinya apa? Bilangan yang letaknya di sebelah kiri itu lebih kecil dari bilangan di sebelahnya. Misalnya inilah minus 4 dibanding minus 1. Nah, letak minus 4 kan di arah kiri ya. Min 1 di sebelah kanannya. Berarti minus 4 lebih kecil dari min 1. Atau akar 2 dengan 5. Akar 2 ini berapa? 1,4142 sekian-sekian ya. Nah, 5 di sebelah kanan. Berarti akar 2 lebih kecil dari 5. Itu maksud dari garis bilangan pada bilangan real. Nah, himpunan bilangan real itu sendiri ada 2 ya, ada bilangan rasional dan irasional. Yang rasional ini diperkecil lagi ya, Dedek, dipersempit lagi ruang lingkupnya. Si real tadi ada 2, rasional dan irasional. Rasional itu sendiri simbolnya Q besar ya, yaitu himpunan X, di mana X-nya itu berupa pecahan P per Q. P dan Q itu elemen bilangan bulat. Z ini simbol dari bilangan bulat. Ya, dengan Q-nya tidak boleh 0. Nah, Q ini kan penyebut ya kan. P-nya pembilang, Q-nya penyebut. Nah, penyebut ini nggak boleh 0. Seandainya penyebutnya 0, maka Q ini bukan bilangan rasional lagi ya. Karena kan berapapun bilangannya dibagi dengan 0, hasilnya tak terdefinisi ya. Tidak ada bilangan berapapun yang dikalikan 0, hasilnya bilangan yang lain. Ya, tidak ada bilangan berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya P misalnya. Ya. Tapi kalau P-nya yang 0, itu boleh ya. Hasil Q pasti 0. Kenapa? Karena 0 dibagi bilangan berapapun pasti dia 0. Ya, kecuali 0 per 0. Nah, nanti di limit ada ya. 0 per 0 itu tak terdefinisi juga ya. Intinya Q-nya nggak boleh 0 lah. Penyebutnya tidak boleh 0 di sini ya. P-nya bebas, boleh berapapun asal Q-nya tidak boleh 0. Nah, di sini tadi kita bahas Z ya kan. Z ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi jadi 3.
Nah, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat positif nanti simbolnya Z positif. Bilangan bulat negatif simbolnya Z negatif. Bilangan 0 itu tidak termasuk bilangan positif maupun negatif, dia sendiri ya. 0 ya bilangan 0 ya, nggak masuk positif, nggak masuk negatif. Nah, pada bilangan bulat yang positif dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai positif tak hingga diskrit ya. Itu bisa dibagi lagi ya kan. Ada bilangan asli, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan prima. Paham ya adik-adik yang saya jelaskan? Makanya ada materi yang harus diterangkan ya. Seandainya kita ada papan tulis ya lebih baik ya sebenarnya ya. Nah, sedangkan untuk bilangan 0 dan bilangan asli, tadi kan bilangan asli mulai dari angka 1 ya kan adik. 1, 2, 3, seterusnya positif ke kanan. Kalau ditambah dengan 0, dia bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan asli ini ada bilangan genap. Mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya kan? Dan seterusnya. Bilangan genap yang habis dibagi 2. Ada lagi bilangan ganjil dari bilangan asli, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu bilangan ganjil ya, tidak habis dibagi 2. Nah, ada lagi bilangan prima. Masih ingat adik-adik bilangan prima? Ada yang mau berkomentar apa itu bilangan prima? Enggak ada primanya. Enggak ingat. Enggak ya? Di kelas 2 SMP atau 1 SMP? Jangan. Itu hal pokok mendasari matematika, Dedek. Hal pokok. Prima itu kalau dia habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1 ya. Contoh prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. Terus 17, 9 bukan prima ya, Dedek. Karena 9 kan bisa dibagi 3. Ya kan? 15 juga bukan prima, bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. 5 juga bukan prima ya, karena habis dibagi 5 saja. Tapi 5 bisa dibagi 2. Cuma dia tidak habis. Kalau 5 dibagi 2, hasilnya itu 2, sisa 1. Atau kalau dalam bentuk desimal dia 2,5, 2,5. Tapi kalau dalam pembagian bersisa, 5 dibagi 2 itu adalah 2, sisa 1. Ya kan? Bersisa. Nah, itu bukan maknanya itu cuma dia habis dibagi oleh dirinya sendiri. Habis dibagi ya, bukan tidak bisa dibagi. Ya, atau hanya bisa dibagi, bukan. Bahasanya itu kemarin ada juga dedek mahasiswa yang jawab ya, bahwa prima apa namanya itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Bukan hanya bisa ya, 5 bisa dibagi 2 kan, tapi dia bersisa. Nah, jadi bahasa kalimatnya diganti bilangan prima itu habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Jadi ganti dengan habis dibagi. Jangan hanya bisa dibagi. Jangan seperti itu ya. Jadi sangat berpengaruh bahasa atau kalimat yang kita gunakan dalam matematika. Ya. Jangankan itu Adik-adik, kata dan sama atau itu berbeda penggunaannya dalam matematika, ya kan? Nah, ini ada dan berarti keduanya dipakai. P dan Q kedua-duanya wajib dipakai, itu elemen dari bilangan bulat. Berbeda dengan atau ya. 5 atau 3. Salah satu boleh diambil. Nah, 5 saja atau 3 saja. Atau dalam logika matematika kan ada itu. Induksi, bukan apa? Dan sama atau. Ya kan? Ada implikasi, biimplikasi ya. Kalau dia dan benar salah itu masih ingat Adik. Tapi kita nggak belajar di sini ya. Itu matematika diskrit. Ya, tak usah dibahas nanti tambah pening. Tambah jelimet ya, nggak usah. Yang kita bahas yang ada di sini aja ya.
Terlalu panjang nanti pembahasannya. Nah, lanjut ke tadi bilangan rasional dibagi jadi beberapa ya, ada bilangan asli, bulat, terus cacah tadi ya. Nah, dalam bilangan asli ada bilangan genap, ganjil, dan prima. Rasional itu sendiri adik-adik berupa pecahan ya. Walaupun di sini bilangannya bulat 3, kalau dibuat dalam rasional itu 3 per 1. Jadi P-nya 3, Q-nya 1. Ini juga rasional ya, walaupun dia bentuk bulat, bentuk diskrit namanya. Sedangkan ini kan bentuk pecahan ya. Tapi ini rasional karena penyebutnya adalah 1. Gitu ya. Nah, irasional sekarang. Irasional adalah himpunan, bukan IR ya, I besar dia. Simbol ini sering salah. Simbol himpunan dia huruf besar, anggota himpunan baru huruf kecil. Jadi irasional adalah himpunan X, di mana X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Ya. Dalam bentuk P per Q. Contoh, Pi E log 5. Pi ini bilangan konstanta ketetapan yang 22/7 atau 3,14, 286, 157, sekian. Nah, E ini eksponen ya. Bilangan eksponen. Logaritma 5. Maksudnya, kalau dia irasional, adik-adik, kalau kita ubah dia ke dalam desimal, ya, angkanya itu tidak berulang. Ya, contoh lah saya tambahi di sini akar 2 ya. Bisa nggak tulis akar 2? Nggak bisa. Kalau pakai insert equation, sebentar ya. Akar 2. Di sini. Nggak nampak angkanya. Oh, akar 2. Ya. Kalau adik-adik buat di kalkulator, akar 2 itu kan 1,14 ya, 42 dan seterusnya. Itu angka yang di belakang koma, desimalnya itu tidak ada yang sama. Dan dia tidak berulang, adik-adik. 1,41, 42, 35, 62, 37. Tidak berulang dia ya. Terus angkanya itu tidak ada yang sama, maksudnya acak gitu. Dan tidak habis. Di kalkulator kita itu cuma dibatasi 10 digit ya kan. Jadi ditulislah sampai 37 saja untuk akar 2. Nah, itu bilangan yang irasional. Angkanya itu tidak habis dan tidak berulang. Bedanya dengan yang rasional, kalau rasional polanya itu berulang atau polanya sama. Ya, contohnya inilah 13/11, 1,18, 18, 18, 18, seterusnya. Tidak akan habis, tapi angkanya berulang. Berpola, itu saja angkanya. Ya. Atau 2/3, 2 bagi 3, ya. 0,666667. Ini karena pembatasan kalkulator 10 digit, angka belakangnya adalah 7. Tapi kalau dia tidak berbatas, ini 0,66 terus ya, sampai terusnya itu 6 terus ya. Cuma angkanya berulang, berpola. Ya, dinamakan dia bilangan rasional. Yang rasional dia tidak berulang tadi ya, Dede. Ini contoh yang rasional, yang irasional ya. Pi E logaritma 5, akar 2, akar 3 juga termasuk ya. Itu yang irasional. Tapi yang rasional ya pecahan seperti biasa, 13/11, 3/8 ya. Paham kira-kira Adik-adik? Nah, ini contoh yang irasional ya. Ini kan nggak berulang ya kalau saya buat. Ya nggak berulang dia. Walaupun angkanya cuma 1 dan 0. Cuma dia tidak tidak sama ya. 10, 100, 1000, 10.000 ini kan nggak berulang ya. Beda-beda dia. Berbeda dengan yang ini. Yang 13/11. Nah, itu angkanya kan sama terus, polanya sama. Gitu ya. Itu beda rasional dan irasional. Garis bilangan tadi sudah untuk meletakkan bilangan pada garis
untuk membedakan mana yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Ya. Nah, untuk sistem bilangan real ada sifat-sifatnya ya, Dedek. Sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Ini saya kurang apa ya? Sebenarnya bukan ini ya, Dedek. Interval juga nggak ini. Payah. Jelasinnya sulit di situ. Saya tambahin nanti di grup ada materi yang lain yang lebih mudah lagi untuk dipahami. Cuma materi kelas lain sih. Nggak apa-apa, sama saja. Nanti Ibu kirim screenshotnya. Nah, seperti ini ya, Dedek. Tapi nggak ada di slide kita. Jadi bilangan yang tadi itu digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Bilangan real memuat bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional memuat bilangan bulat. Bilangan bulat memuat bilangan asli. Ya. Tapi ini nggak lengkap ya. Ada cacah, ada apa tadi, genap, ganjil, belum lengkap ya. Rasional juga sendiri di sini ya. Harusnya 2 kotak dulu ya. Real dibagi 2, rasional 1 dan irasional 1. Nanti di kotak yang rasional barulah diisi bilangan-bilangan yang ini. Nah, ini contoh-contohnya juga ada, tapi sudah ada di slide tadi, nih garis bilangan juga sudah ada. Nah, untuk interval atau selang, Ibu jelaskan yang ini aja ya, Dedek. Ini yang saya screenshot di grup kita, biar lebih mudah untuk dipahami. Kalau yang slide yang tadi kayaknya sulit untuk dipahami. Terus dia gambarnya pun nggak ada. Ya, nggak jelas. Nah, ini ya untuk selang interval. Saya buat di grup biar bisa diulang-ulangi atau nanti kalau ada pertanyaan bisa di forum diskusi. Oke, kita lanjut yang tadi. Ini nampak ada, Dek? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Karena habis membuka. Ya. Selang atau interval ada 7 jenis. Nah, dalam selang atau interval tadi ditulis dalam bentuk himpunan, selang, atau dalam bentuk kurung, atau bentuk grafik ya. Untuk himpunan ditulis dalam kurung kurawal namanya. Jadi ini kurung yang keriting-keriting ini namanya kurung kurawal. Ya, himpunan. Kalau untuk bentuk kurung ada kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung campuran. Ini kan campuran ini, sebelah kirinya kurung biasa, sebelah kanannya kurung siku ya. Atau kurung siku kiri, kurung biasa di kanan. Atau kurung biasa dua-dua, atau kurung siku dua-dua. Itu bentuk selang dalam kurung. Kalau grafik ya seperti ini ya. Ada diperhatikan, ada lingkaran yang kosong, ada lingkaran yang penuh. Ada titiknya yang dihitamkan di sini ya kan. Nah, ini kosong, ini berisi. Ini kosong, ini berisi. Nah, apa bedanya? Nah, kita perhatikan yang pertama, himpunan X, di mana X-nya itu kecil dari A. Kalau kita tulis dalam grafik dulu ya, kita ambil satu titik di garis bilangan, adik-adik. Berarti kalau X kecil dari A itu ke arah kiri, ya kan? Ke arah kiri, yang lebih kecil dari A. Jadi sepanjang garis bilangan ini ke arah kiri, itulah anggota himpunan X. Nah, karena X-nya tidak sama, X-nya kecil dari A, tidak pakai sama dengan, ya kan? Maka lingkaran ini kosong, adik-adik. Artinya A-nya ini tidak diikutkan. Tapi dia masuk himpunan, cuma dia tidak ikut dalam anggota tersebut. Ya, bedakan dengan yang baris kedua, himpunan X, di mana X-nya kecil sama dari A. Artinya A-nya itu ikut. Ya, kalau misalnya X kecil sama dari 5, 5-nya itu ikut. Ya. Tapi kalau ini X kecil dari 5, 5-nya nggak ikut, cuma sampai 4 aja. Ya, ini pakai sama dengan, berarti A-nya ikut, lingkarannya tadi dipenuhkan, ya, dihitamkan. Nah, pada bentuk kurung, yang ikut A-nya itu dibuat kurung siku. Paham ya, Adik? Kalau dia kosong, artinya tidak ikut, dibuatlah dalam bentuk kurung dia biasa. Makanya pada garis bilangan real, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, dari minusnya itu kan kita nggak tahu angka tepatnya berapa ya kan. Negatif tak hingga sama positif tak terhingga, nggak tahu angka tepatnya berapa, maka dibuat kurung biasa di situ. Nah, karena angka tersebut tidak akan ikut, ya, tidak masuk.
Cuma dia ada dalam himpunan tersebut. Bedakan dengan yang ini ya, baris keempat, himpunan X, di mana X-nya terletak antara A dan B, atau A kecil sama X, X kecil sama B. A-nya ikut, B-nya juga ikut. Nah, dibuatlah dalam kurung, dia kurung siku dua-dua. Dalam grafik, A-nya ditebalkan, ya, B-nya juga ditebalkan titiknya. Nah, ini ya, beda dengan yang atas, ini kosong, kurung biasa, kemudian tidak ada sama dengan. Nah, untuk yang kurung campurannya, seperti ini, sama kayak yang A tadi, nah, himpunan X, di mana X-nya besar sama dengan B. Berarti dari B dia ke arah kanan, gitu kan? Setiap bilangan yang besar dari B sampai dia positif tak terhingga. Nah, karena pakai sama dengan untuk B, maka B-nya ini di titik penuhkan, ya, dihitamkan titiknya. Terus pada kurung dia kurung siku. Paham ya, Dedek? Jadi banyak macam-macam interval atau selang. Penulisannya banyak. Bisa dalam himpunan atau bentuk kurung atau dalam bentuk grafik. Bentuk kurung juga beragam ya, ada yang biasa, ada yang siku dua-dua, ada yang campuran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Adik? Untuk selang interval? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikut ya. Jika ada nanti buat di forum saja ya. Jadi Bu bisa menjelaskan secara tertulis, yaitu untuk selang atau interval, nanti dipakai pada soal. Nah, ini sifat-sifat bilangan real. Mungkin ini juga tidak ada di slide ya. Saya screenkan saja, biar bisa dibaca di grup. Ini lebih mudah dipahami ya, Dedek, dibanding di slide kita. Ya, tapi sama aja sih. Sifat-sifat bilangan real. Kalau yang tadi kan ada sifat kelengkapan, sifat aljabar ya. Sama ya. Sama saja. Bedanya nanti ini kok gini. Oke. Nah, sifat-sifat bilangan real ada 3, trikotomi, ketransitifan, dan perkalian. Ini nanti kalau mati sendiri berarti kita lanjut di pertemuan berikut saja ya, kayak ini tinggal kurang dari 2 menit. Tapi mau mati tiba-tiba deh. Karena cuma 40 menit Zoom basic. Kalau di upgrade dia ya gitulah ya. Trikotomi itu kalau kita ambil bilangan real secara acak dari random ya, ambil 2 bilangan sembarang. Nah, salah satu pasti berlaku ketentuan seperti ini. Kalau enggak X-nya kecil dari Y, atau X-nya besar dari Y, atau X-nya sama dengan Y. Berlaku salah satu. Pasti berlaku salah satu, dan tidak mungkin keduanya. Contoh, X-nya kita ambil 2, Y-nya kita ambil 7. Ya kan? Berarti X kecil dari Y. Gitu. Atau X-nya kita ambil 10, Y-nya kita ambil 3. Nah, berarti X besar dari Y. Ya kan? Berlaku salah satu dari sifat berikut. Ya, kecil dari, besar dari, atau sama dengan. Atau ya, atau berarti salah satu dia. Nah, untuk sifat ketransitifan mirip kayak induksi. Nah, di sini ada X, Y, dan Z. Kita ambil 2 bilangan sembarang real ya. X-nya kecil dari Y. Jika Y kecil dari Z, maka si X yang mula-mula tadi pasti lebih kecil dari Z. Contoh, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Ya kan? Maka X kecil dari Y, 2 kecil dari 3, 3 kecil dari 5, dan 2 kecil dari 5. Maksud dari sifat ketransitifan. Kalau perkalian, di sini masih ada juga yang gabung. Udah mau habis.